mulai blender dengan udang keringnya dulu. Di blender semua. Air bekas udang kering itu jangan dibuang karena bisa ditaruh di sup nanti, di kuahnya nanti. Taruh tepi dulu. Masukkan bawang putih. Blenderku itu kecil ya, makanya itu aku separuh-separuh dulu. Kalau yang besar boleh langsung dimasukin jadi satu. Saya angkat separuhnya karena blendernya terlalu kecil ya. Dan masukin cabai kering yang sudah direndam dengan air panas tadi untuk di blender juga. Masukkan cabai freshnya juga. Masukkan terasi. Nah, semua bumbu sudah kelar habis di blender. Kita boleh angkat. Daun kucainya dipotong sepanjang ya. Lalu yang tebal-tebal nanti buat di sup, dan yang tipisnya buat garnish atau buat hidangan. Buat ditaburkan di hidangan nanti. Lalu ini tahu kering ini 2 aku potong untuk di dalam di dalam bihunnya. Dalam bihun mau nanti dicampurkan. Dan yang sisa yang ini saya potong besar-besar untuk hidangannya. Dan ini ada 1,5 fish cake atau ikan kue. Yang setengahnya aku potong kecil-kecil tipis. Dan aku mau taruh juga untuk bihunnya bersama tahu tadi yang kecil-kecil. Dan yang besar ini saya iris tipis untuk hidangannya. Masak mie siam itu kalau bikin sendiri agak sedikit ribet. Kalau yang nggak begitu suka dengan masak ya kelihatannya memang ribet. Tapi kalau kita suka homemade, makanan bikinan rumah, apapun nggak jadi masalah. Karena rasanya pun akan beda sendiri. Semua udah saya potong, dan ini untuk bihunnya dicampurkan ke bihun.
Lalu ini ada tauco. Tauconya itu sangat asin sekali ya. Jadi kita harus mesti cuci atau dibilas beberapa kali untuk membuang rasa asin itu. Jadi masak mie siam ini saya nggak taruh garam karena dari ini pun udah asin. Nah ini ada asam jawa yang saya sudah rendam dan saya mau buang bijinya karena itu masih ada berbiji ya. Nah, ada kelihatan bijinya saya buang, dan yang dipakai itu cuman ya airnya dan sedikit ada kental-kentalnya itu. Lalu cabai yang tadi kita blender itu separuh sedikit aja, ada 1,5 sendok itu untuk masak bersama bihunnya nanti. Panaskan minyak 3 sendok makan minyaknya, kita panaskan, lalu masukkan bumbu yang kita ambil tadi dari bumbu yang utama. Dimasak sampai languknya hilang, jangan ditaruh garam atau apa, cukup begitu aja. Masukin tahu sama ikan kuenya yang dipotong kecil tadi dan bihun, dan dimasak begini saja. Bihunnya jangan ditaruh air karena nanti dia akan layu sendiri dengan kuah yang panas. Nah, tadi ini bihunnya udah direndam setengah jam ya dengan air, jadi dia agak lembut, dan dimasak dengan panasnya dari api itu, wajan itu dia pun agak lembut. Dilihat itu udah lembut begitu, jadi nggak keras. Lalu masukkan daun kucai yang kita pilih yang agak-agak tebal biar dia pun layu dengan panasnya bihun. Nah, seperti ini. Di bihun ini jangan ditaruh apa-apa ya, jangan ditaruh garam, gula, jangan. Begini saja. Setelah itu kita ketepikan, dan sekarang kita bikin kuahnya. Kita panaskan, ada 5 sendok makan minyak goreng. Setelah panas, lalu kita masukkan cabai sisa blenderan cabai yang tadi, bumbu yang tadi. Ini sampai bau languknya itu hilang dan sampai benar-benar matang ya, biar kalau kita masak bumbunya itu benar-benar matang, dia akan lama bertahan, nggak cepet bau. Boleh taruh sedikit air untuk supaya jangan gosong. Lalu saya taruh sedikit gula merah karena saya gula pasirnya agak sedikit, jadi saya tambah campur dengan gula merah, dan asam jawanya pun saya taruh. Diaduk sampai benar-benar matang.
terus sampai semua bumbu itu kelihatan keluar minyak sendiri, dan bau langunya pun udah hilang, benar-benar baunya yang pekat dengan bumbu-bumbu, harum baunya. Lalu saya masukkan Royco sesuai selera ya, berapa nanti boleh diicip. Lalu tauco ini saya masukkan, jangan taruh garam dulu sampai benar-benar dia mateng, karena dari tauco ini sudah ada rasa asin. Dan saya taruh gula pasir yang brown sugar, gula tebu. Mie siam itu rasanya asam dan sedikit manis, bukan manis sekali ya, jadi ada rasa manis bukan rasa asin. Itulah mie siam. Nah, bumbu sudah kelihatan merah, sudah matang. Dia sudah keluar minyak, sudah bubble-bubble, sudah berbusa itu minyak ya, dari minyak dia keluar sendiri. Itu benar-benar sudah, kalau itu bilang tanak ya bumbunya itu. Lalu kita masukkan 1 liter air. Biarkan sampai dia mendidih. Nah, sekarang udah mendidih, kita masukkan daun kucai tadi, sisakan sedikit untuk garnish, untuk hidangan nanti.
Nah, semuanya sudah ready begini. Togenya itu mesti direndam air panas 1 detik 2 detik saja untuk melayukan toge. Cara penghidangan mie siam itu seperti ini. Sedap sekali. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.